Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmat Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit meliputi elastis permintaan, elastis harga, elastis silang, dan elastis penawaran. Contoh satu itu contoh elastis permintaan. Ketika harga sebuah barang turun, jumlah permintaan terhadap barang tersebut biasanya naik. Elastis permintaan ditunjukkan dengan rasio persen perubahan jumlah dan persen perubahan harga. Sebagai contoh, cabai di pasar, jika cabai di pasar itu naik, maka permintaan cabai di pasar cenderung menurun. Begitu juga sebaliknya, konsumen akan beralih dengan cara lain, misalkan penyedap rasa, pedas, atau dan lain-lain. Yang kedua, apa itu elastis harga? Elastis harga merupakan tolak ukur terkait beberapa sensitif kuantitas atau jumlah yang diminta terhadap harganya. Contoh sederhananya, ketika cabai tadi itu naik, maka kuantitas yang diminta turun untuk hampir semua barang pokok tersebut. Ketika harga turun, maka kuantitas permintaan akan meningkat pula. Yang ketiga, apakah itu elastis silang? Elastis silang pengukuran perubahan jumlah permintaan atau barang terhadap perubahan harga barang lain. Contohnya, harga daging sapi di pasar naik, maka konsumen akan memilih pengganti daging sapi tersebut, misalkan daging ayam atau daging yang lainnya yang mungkin lebih murah dari daging sapi tersebut. Yang keempat dan yang terakhir, apa itu elastis penawaran? Elastis penawaran didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu tersendiri. Elastis penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Pada dasarnya, rumus dan definisi elastis penawaran tidak berbeda jauh dengan konsep elastisitas permintaan. Contohnya, pada saat harga satu sisir pisang Rp10.000, terdapat 10 buah. Namun ketika harga turun menjadi 8.000 per sisir, dapat 5 buah pisang. Itulah. Jadi menurut saya pribadi, menurut analisis positifnya, kita harus belajar dan mempersiapkan diri jika hal itu semua terjadi. Dengan seiringnya perkembangan zaman, kita juga harus bisa memilah untuk kepentingan yang diutamakan, kepentingan primer atau sekunder. Yang kedua, untuk analisis normatifnya, kita harus belajar dengan perkembangan zaman. Mungkin kita bisa membeli di e-commerce dan menimbang harga mana yang lebih murah dan bermutu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.